Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini sebagian sudah ada yang berlebaran ya. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini puasa, Kang? Enggak. Oke. Pagi ini kita transendensi ya teman-teman. Udah lama ini kita nggak transendensi di titik balik perubahan. Dan pagi ini kita akan membersamai Bang Wahyudin. Bang Wahyudin monitor. Siap, Bang. Oke. Monggo, Kang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutin sesi transendensi bersama Pak Wahyudin ya. Ya, silakan Bang. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya. Pertama mungkin terima kasih. Yang kedua, Bang, melanjutkan mungkin yang kemarin. Alhamdulillah, Bang, sudah agak baikan, Bang. Saya sudah keluar daerah juga, Bang. Ini, Bang, yang banyak muncul ini, Bang, gatal-gatal lagi, Bang, yang ininya. Itu, Bang. Oke. Halo? Iya, Bang. Yang muncul tuh apa? Gatal-gatal? Ya, halo. Iya, Bang. Ya, yang gejala-gejala muncul lagi di badan ini, Bang, gatal selama ini, Bang. Terus apa intensitasnya gimana? Intensitasnya, Bang, ini aja, Bang, kalau dalam keadaan mau tidur gitu, Bang. Kalau mau tidur semisal malam, kalau iya, Bang, satu badan sih, Bang. Yang kedua, kalau ini, Bang, kayak kemarin waktu saya ikut tes chat, Bang, di Makassar, karena saya sudah keluar daerah, Bang. Kadang sih sesekali, Bang, saya menggaruk. Tapi kalau malam itu, Bang, kayak main gitar itu, Bang, mulai dari bawah sampai atas. Ganggu sekali berarti ya. Kalau malamnya, Bang, mengganggu gitu, Bang. Oke. Ada lagi? Sejauh ini perkembangannya itu sih, Bang. Cuman kalau perasaan alhamdulillah baik, Bang. Oke. Berarti bahas ini aja ya. Bagaimana ini melampaui gatal-gatal? Iya, Bang. Iya, Bang, siap. Oke, itu kita tetap kembalikan ke model ini ya. Jadi itu kan ada serial akibat ya. Jadi apa yang terjadi dalam pengalaman sehari-hari itu, yaitu namanya serial akibat gitu ya. Serial akibat. Lalu kemudian itu kan di balik serial akibat ini itu kan ada medan ya. Ada medan pikiran perasaan. Yang merupakan medan dari makom ya. Makom atau medan dari konteks gitu. Jadi seperti itu. Nah ini kan kalau dipahami secara linier maka ya serial akibat itu ya tidak ada medan di situ.
Jadi serial akibat itu kalau di kedokteran kan dia sifatnya organis aja kan. Sifatnya organis. Atau serial akibat itu dia sifatnya psikis aja kalau psikologi. Kalau di psikologi kan gitu, dia memahami serial akibat. Ini kan tiap ilmu itu punya temuan objek materialnya sendiri gitu. Kalau dokter bilangnya ini adalah organis. Kalau psikolog dia akan bilangnya ini psikis gitu. Tidak seimbangan ego gitu ya. Nafsu-nafsu yang tidak seimbang begitu. Yang itu menjadi gejala psikosomatis. Itu kata psikolog gitu. Enggak apa-apa, itu memang ilmunya begitu. Cuman kan kita ini tidak begitu. Kita ini bilangnya itu makom gitu. Jadi gejala-gejala itu gejala dari makom. Ya itulah yang bersifat spirit. Itulah yang bersifat spirit. Jadi itu penting ya, penting kita punya objek material sendiri. Jadi biar pikiran kita itu tertib, gitu, melihat gejala. Ini pasti gejala dari makomnya nih, kan begitu. Sama aja juga, kalau dokter apa-apa ngelihatnya, ini pasti organis nih, kan gitu. Kalau psikolog, lihatnya, ini pasti psikis nih. Kalau kita, ini pasti makom nih. Kan gitu. Jadi masing-masing ilmu itu masing-masing ilmu itu punya pokok yang dipersoalkan sendiri-sendiri gitu. Nggak campur aduk ya. Pokoknya kita analisis makom gitu. Ini makom gitu. Terkait dengan serial akibat itu kan, katakan gatal. Itu harus dicari itu ketika gatal itu makom ketubuhannya seperti apa gitu kan. Makom ketubuhan. Jadi ketika gatal itu kita coba kalibrasi aja gitu ya. Saat gatal-gatal gitu, terutama malam begitu ya. Itu nature yang atau yang makom yang hadir itu nature berapa gitu. Kehadirannya itu di nature berapa. Ya 55 ya. Ya, ketika hadir ini nature-nya 55. Jadi dikira dengan digaruk gatalnya hilang. Padahal tambah. Proses apa namanya? Ya, proses manipulasi gitu. Jadi ini kalau rasa kesayaannya itu termanipulasi. Coba ya kita isi dulu. 55, nature 55. Kita cari. Rasa kesayaan termanipulasi. Kita balik ya, kita temuin sendiri. Mana tadi itu judulnya? Ya ini ya. Nature 55. Di situ itu kan makom ya. Kita coba. Kenapa sih muncul makom? Kok tiba-tiba ada makom tuh kenapa? Itu adalah makom itu
makom sebagai konsekuensi kehadiran diri atau rasa kesayaan terhadap yang hadir yang lain. Yang hadir itu konsekuensi makom tuh gitu. Terhadap yang hadir lainnya. Dia bermakom. Jadi makom itu harus ada dua yang sedang hadir. Nggak bisa satu tok. Makanya kenapa hidup kita ini disebut serial akibat, karena ketika kita hadir sudah ada yang duluan hadir kan. Selalu sudah ada yang duluan hadir ya. Ketika bangun pagi buka mata sudah hadir itu tembok. Assalamualaikum bos, selamat pagi. Hadir duluan dia. Maka kemudian itu hidup kita adalah serial akibat dari kehadiran kita terhadap yang hadir lainnya. Jadi nggak mungkin kamu jadi Tuhan karena mereka sudah hadir lebih dulu kok daripada kehadiran. Ya kan? Itu rahasianya kenapa lebih dulu diciptakan bumi baru kemudian manusia. Sudah hadir lebih dulu. Ya kan? Sudah hadir lebih dulu. Jadi tinggal ya jalani serial akibat. Konsekuensi terhadap kehadiranmu terhadap kehadiran lainnya gitu. Itu makom. Jadi makom itu enggak dikarang-karang. Memang itu konsekuensi kehadiran diri terhadap yang hadir lainnya gitu. Itu makom. Di Nature 55 ini kehadiran dirinya itu dimanipulasi oleh sensasi. Dimanipulasi oleh sensasi. Jadi kamu hadir itu bukan karena niat hadir untuk menggaruk, tapi kamu diperalat, kehadiran rasa kesayanganmu itu diperalat oleh sensasi, dimanipulasi istilahnya. Jadi kehadiranmu itu bukan niat untuk menggaruk gitu. Kamu sudah dimanipulasi, kamu sudah dicek diliputi oleh sensasi gatal itu. Kalau mau dibilang kegatalan kan repot. Sensasi gatal. Kamu hadir itu sudah diliputi sensasi gatal, lalu perilakumu menggaruk itu bukan niatmu. Itu bukan niatmu. Kamu dipaksa melakukan itu. Jadi dimanipulasi itu dipaksa, diperalat gitu. Diperalat. Itu kalau kamu cek lagi, itu mungkin banyak hal selama ini dalam hidupmu itu kamu melakukannya banyak hal yang tidak sesuai dengan kata hatimu gitu. Tapi kamu melaksanakan itu hanya sekedar rutinitas saja. Saya juga pernah dulu itu waktu jadi tukang tipu di mall-mall, gatal saya. Pas keluar dari kerja itu langsung sembuh. Karena saya melakukan itu memang saya melawan value yang ada di dalam nurani saya. Ya, makanya rasa kesayanganmu itu dimanipulasi. Teman-teman yang sudah punya tabel ini ya, yang sudah MTLOC itu, tabel ini di print. Kalau ada tiap transaksi ada temuan, kamu isi sendiri. Terus namanya ini kamu tulis namamu sendiri. Jangan oleh Aswar. Kamu tulis namamu sendiri. Gitu. Misalnya oleh Camim. Gitu. Karena itu ditemukan bersama-sama gitu aja kan. Kalau usah nyontek tahu, gitu maksudnya rasa 55 itu
Rasa kesayangannya hadir, tapi hadir itu tidak atas pilihan-pilihannya sendiri, tapi atas paksaan, dimanipulasi oleh tubuhnya, dimanipulasi oleh sensasi, baru dia hadir gitu. Ya itu ya, kita temu 55. Bikin. Yang belum punya format ini, silakan japri ke Jenny. Jenny punya nih. Siap Jen ya? Tapi jangan dimintain iuran. Jangan dimintain pertukaran energi. Ini pertukaran energi. Oke, nanti ya. Apa dikirimin di grup lah nanti. Jadi itu untuk Bang Wahyudin gitu ya. Nature 55 itu memperlihatkan makommu yang bahkan secara makom ketubuhan pun tuh kamu tidak berdaya untuk memastikan tindakanmu gitu. Sepenuhnya kamu bertindak dalam keterpaksaan gitu. Semua serba terpaksa. Semua serba terpaksa. Itu 55 itu. Kamu melakukan tindakan apapun, semua serba terpaksa. Ini bagus juga nih untuk Pak Bang Denny ya. Semua serba terpaksa. Kalau nggak terpaksa itu enggak. Kalau nggak terpaksa itu enggak. Kalau nggak terpaksa. Seperti itu. Itu nature 55. Kamu harus lihat dulu gitu. Kamu buka dulu, kamu lihat dulu kehadiranmu selama ini dalam serial akibat ini, kehadiranmu itu kamu teliti gitu ya. Kamu temukan berapa banyak, berapa lama kamu melakukan hal-hal tertentu yang itu sebenarnya hanya karena terpaksa, bukan atas kemauanmu sendiri. Jangan-jangan nikah juga karena terpaksa. Gimana ya Bang, ya umur sudah begini, orang tua sudah minta cucu mulu, ya udah terpaksa lah. Itu 55. Oh ya gitu ya Bang, dalam keterpaksanya termasuk. Ya misalnya ini kan contoh-contoh kehadiran yang kemudian itu serba terpaksa gitu. Ya. Kalau dalam keterpaksaan Bang, mungkin kalau serunut-runut ini Bang, mulai dari kecil kebanyakan sih Bang, karena selalu melakukan atas perintah orang tua, kalau tidak dikasih bagian. Dikasih bagian. Iya, dikasih bagian ya Bang. Ya entah bagian puisi Bugis tengah malam atau pukulan dahsyat atau seperti apa Bang. Yang dikasih ya, ya akhirnya Bang gitu. mau tak mau ya semina watana Bang. Semina watana atau enggak nyatana ini yang yang datangnya itu kamu lihat gitu ya, kamu lihat. Mungkin termasuk dalam sebuah pekerjaan Bang ya, kayak di kantor gitu Bang. Misalkan melakukan sesuatu walaupun sebenarnya itu sebuah kewajiban, cuma kan kebiasaan mungkin malas, tapi karena dikejar waktu, deadline, akhirnya terpaksa melakukannya lagi Bang. Maksudnya masuk kategori itu juga ya Bang? Iya. Jadi kamu melakukan itu karena ada paksaan. Paksaan itu kan gini, kalau kamu tidak melakukannya, kamu kena hukum gitu. Ya, kalau tidak diikuti siap-siap menerima resiko. Pintar ini Kak Antaria ini ya. Itu maksudnya dimanipulasi gitu. Terpaksa miskin padahal maunya kaya. Wah, banyak juga. Yeah. Gitu. Ya, semisal juga Bang, biasa kan kalau mengurus sesuatu pekerjaan disuruh di sana sini Bang.
dalam masjidku ribet banget sih cari kerjaan kayak gini-gini. Tapi mau tidak mau karena keadaan atau zamannya menuntut ya dilakuin bang, karena terhantui juga tidak berhasilnya sebuah pekerjaan yang diurus bang. Ya itu namanya kamu melakukannya karena takut terhukum gitu. Jangan-jangan ini juga secara budaya ya, orang beribadah itu juga, saya sholat itu karena takut dihukum. Itu juga nature 55 itu. Kalau itu sih bang mungkin hampir ya bang Iya. di Indonesia. Melakukan sesuatu. Kata kuncinya itu bukan tidak ada pilihan, tetapi kalau nggak dilakukan kena hukum. Kalau nggak ada pilihan nggak apa-apa sih, tapi jangan kena hukum dong kalau. Ini dia termanipulasi itu, dia melakukan itu semata-mata hanya untuk tidak kena hukuman gitu. Tidak ada motif lain, hanya itu aja. Berarti kalau hukuman itu bang kan mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan bang ya? Mendapatkan penderitaan tambahan. Penderitaan tambahan tuh. Ini ada laporan nih, ada laporan kalau nggak ada yang bikinin kopi terpaksa bikin sendiri. Kok terpaksa? Itu mah bisa namanya. Itu bukan terpaksa bikin sendiri, tapi saya bisa bikin sendiri. Oh, itu bukan terpaksa. Itu tapi saya bisa bikin sendiri. Hanya tadi itu manja malas. Hanya tadinya itu manja malas, jadi minta dibikinin. Tapi kalau nggak ada yang bikinin, bisa bikin sendiri. Itu bukan terpaksa. Itu bukan terpaksa gitu ya. Terpaksa banting tulang demi susu anak. Bukan terpaksa ini mah, bisa banting tulang gitu. Untuk beli susu anak gitu. Bisa banting tulang. Ya. Bisa banting tulang itu untuk susu anak itu ya enggak sampai 55 lah, paling ya 80 90 berat jalani hidup. Bukan di bawah 125 lah. Itu hanya berat menjalani hidup, tapi itu enggak terpaksa gitu. Ya bang, mengurus sesuatu ya pinjam, karena kalau tidak urusannya nggak kelar-kelar ya. Ya itu bang. Ya apa? Ya itu kamu ada melakukan sesuatu itu karena manipulasi. Kalau banting tulang demi susu kan bukan manipulasi, kewajiban bos. Bikin kopi sendiri itu ya kewajiban gitu. Itu kebutuhan namanya, bukan manipulasi. Dengan manipulasi. Jadi itu kamu lihat gitu ya. Ini kamu apa? Untuk melampaui ini nggak usah tinggi-tinggi, naik aja 75 gitu. Kamu kalau apa gatal-gatal gitu dari naikin ke 75 gitu. Bahwa hidup saya ini penuh penderitaan gitu. Nangis saja. Nangis, sering nangis itu nanti sembuh gatal-gatalnya. Saya dulu ya banyak nangis gitu. Sembuh sendiri. Kok bisa-bisanya gitu. Saya hidup hanya untuk cari makan, untuk kok nipu orang, gosok-gosok kupon di mall gitu. Aduh. Jangan sok tegar bang ya. Jangan sok tegar, enggak mau menangis makanya. Oh, iya. Jangan sok pahlawan gitu kan. Enggak. Bang, biasa juga sih kepikiran mau nangis nanti jatuh lagi di nature kesedihan kayak gitu bang. Bagus malah naik dari nature 55 kan. Nangis saja, nangis ya. Nangisnya itu saya kok hadir di alam dunia ini penuh dengan penderitaan, dimanipulasi. Kan menderita itu. Menderita gitu. Jadi itu karena di
nature 55 ini itu makom ketubuhan kamu, ketidaksadaran itu ketidaksadaran pada kehadiran makom ketubuhan itu sendiri gitu. Sekarang kamu jadi sadar kan 75 itu kan. Kamu sadar menderita gitu. Kamu sadar. Kamu nangis gitu ya. Selama hadir ya. Daripada bilang hidup mending hadir gitu kan. Selama hadir di dunia kok dari kecil saya tidak punya hak memilih. Iya bang, itu yang sering hantam tiap hari sih. Sering kepikiran itu bang. Iya itu. Nggak ada pilihan, terpaksa harus kayak dizolimi gitu bang. Iya, didolimi gitu ya. Ya hidup macam apa seperti ini. Menderitanya gitu ya, hidup dalam manipulasi seperti ini. Ini bukan lebay bang ya. Bukan lebay, ini malah naik. Yang 55 itu yang lebay ini, so tegar. Jadi kalau 75 itu rasa kesayaan itu penuh penderitaan dalam setiap kehadirannya gitu. Kita cari lagi. 75 ya, akhirnya penuh juga ini. Rasa kesayaan hadir dalam penderitaan gitu. Nanti penuh sendiri nih pokoknya. Tahu-tahu 1000 udah kamu ngajar kemana-mana aja, Bos. Udah kamu, ini kan penelitian, Udah teliti sendiri. Kalau saya yang tulis-tulisin, yang bikinin, malah kamu hafalin gitu kan. Kalau kamu isi sendiri, kamu paham ceritanya itu, kamu nanti mastering sendiri gitu. Jadi ini teman-teman yang sudah ikut mentoring malah pokoknya ikut aja gitu, ikut kelas-kelas TBP, sesama atau apalagi new normal, ikut aja nanti kan bisa ngisi ini kan, bisa ngisi ini. Jangan keluar grup, ya kan? Seperti itu. Jadi ya itu ya, kamu naik, kamu akhirnya tuh kalau dilihat dari makommu ya, kamu mengalami banyak, setiap kehadiran itu kamu adalah objek yang dipaksa gitu. Jadi kamu ini udah mengalami dehumanisasi gitu. Bahkan sebagai subjek pun tuh tidak bisa gitu. Subjek yang telah menjadi objek. Jadi kamu telah menjadi objek pada dirimu sendiri gitu. Kamu sekalinya hadir menjadi objek yang ditarik-tarik. Kan dimanipulasi gitu. Iya bang, asli sih bang, sejak dari kecil saya rasakan sampai sudah punya anak. Ya. Maksudnya sudah sampai punya anak itu berarti pelakunya istri. Kadang istri sih bang. Ini berat ini. Ya kadang sih bang. Kayak kadang sih bang, karena biasa kan mau keluar ngopi misalkan bang, tapi daripada marah-marah apa gitu-gitu bang, ya pulang bang. Ya udah akhirnya bikin, oh iya gitu ya. Bahkan iya bang, padahal kamu masih mono. Kenapa bang? Ya bahkan kebebasan sebagai subjek ketubuhan pun tidak punya gitu. Beratnya iya, ya. Nggak transenden bang.
Boro-boro transenden sebagai subjek yang bebas saja, subjek ketubuhan yang bebas memilih, itu enggak. Masih jauh transenden. Tapi ini proses melepaskan makom ketubuhan, jadi kamu sadar gitu ya. Transenden itu, kamu harus melepaskan, melampaui makom ketubuhan. Ini aja kamu, di makom ketubuhan tuh kamu menderita. Seperti itu. Jadi gitu ya, jadi kamu sadari itu. Kamu sadari. Kamu tahu gitu. Satu itu, ya inilah konsekuensi makom ketubuhan itu yang dikuasai oleh tiran. Ini kan korban tiran ini kan. Maka makom itu ya manipulasi. Dia diberi kebebasan. Soalnya juga mungkin kalau diberi kebebasan nih, pinginnya mukulin orang gitu ya kan. Kalau ada itu anak-anak, kalau diberi kebebasan nih dia pingin hancurin TV, ya kan, pingin robek-robek uang kan gitu. Makanya kadang orang tua ya sudahlah diikat aja dia ini kebebasannya, soalnya kebebasannya digunakan untuk hal-hal yang destruktif. Masa kecil mungkin ya, jadi itu pentingnya lingkungan yang genuine buat anak-anak gitu. Karena biasanya anak-anak itu kan ingin destruktif dulu kebebasannya itu. Ketika dalam pengasuhannya misalnya itu di lingkungan, katakan di warung, kan nggak bisa itu ya. Astor apa namanya itu, toples Astor dibantingin terus kan rugi. Akhirnya anak yang dipukulin, yang dimenangin Astornya gitu. Itu lingkungannya tidak genuine gitu. Lingkungan pengasuhan, lingkungan tumbuh kembang itu tidak genuine. Kalau Bang keluar dari memasung keterpaksaan itu atau manipulasi itu Bang dengan cara semisal Bang memberontak atau marah, itu nih jangan. Nanti kamu diturunin Kopassus sama istri repot. Jangan memberontak, nangis saja. Saya selama ini Bang pengalamannya biasanya selarikan ke situ Bang. Di kantor saya memberontak. Jangan. Itu kamu malah turun tuh. Malah turun ke 35 kamu nanti. Oh gitu ya Bang ya. Ya, jangan memberontak. Saya masuk dalam kategori pride itu apa bukan? Anger Bang, marah. Oh, itu kamu bukan marah, kamu itu menghancurkan namanya itu. Marah itu kan ada, kamu udah ke penghancuran tuh. Nangis aja dulu, nangis. Oh iya Bang. Ini kalau Bang Jarwan ini dia mungkin ke 30 ya, dia dihargai. Nantilah Bang Jarwan kalau mau transendensi seperti Bang Wahyudin ini, nanti hari Minggu sama Senin gitu ya. Teman-teman yang ingin transendensi di TBP, ayo gitu. Ayo. Dimanfaatin loh ini buat melepaskan makom ketubuhannya gitu. Nggak apa-apa, ini kan bukan aib, ini kan mau melepaskan makom ketubuhan kan. Aib aku Bang, enggak, ini itu bukan mau digosipin, ini kan dianalisis pakai makom gitu. Analisis pakai makom, bukan mau jadiin viral TikTok. Karena ini sesi transendensi yang hari Selasa, 4 kali Selasa itu 40, kemudian yang berapa tuh? Yang Kamis, terus diganti Rabu hari ini kan. Kamis itu kan 6 orang gitu. Jadi ada 64 sebulan. Itu sudah penuh. Nanti kita carikan lagi ya hari-hari apa gitu. Makanya manfaatkan waktu TBP ini kan cuma 3 hari itu kan.
Nggak apa-apa nggak materi mah. Justru lebih bagus ketemu nature kayak gini kan. Ketemu nature. Jadi kita rata-rata sebulan tuh sama yang offline tuh ya 100 kali lah. 100 kali transendensi. 100 kali. Sebulan. Ya. Tambah dengan sesama juga transendensi gitu ya. Atau kalau perlu itu minta kuotanya ke new normal ya. Ya, mau transendensi bang, nggak apa-apa, malah bagus. Pasti mau kok new normal tuh. Cari cara gimana mempercepat proses untuk melepaskan makom ketubuhan itu. Jangan makom ketubuhan dirawat-rawat. Nanti itu kemana-mana. Apa? Nanti bisa kemana-mana tuh akibatnya kan. Nanti bisa ke tubuh, bisa ke keluarga, ya, bisa jadi ke budaya, ke bisnis, kan seperti itu. Oke, jadi itu kamu sadari dulu gitu. Menderitanya hidupku ini. Menderitanya gitu ya. Naikin ke 75 gitu. Bahkan kebebasan pun aku tidak punya gitu. Ini kan kamu nggak punya freedom. Sebagai subjek itu kamu telah kehilangan freedom. Ini kalau di Jawa ini namanya kamu sudah ditumbalkan. Sudah jadi tumbal gitu. Penumbalan gitu ya. Iya bang, salah satu kemarin juga alasan saya banyak cari-cari ilmu-ilmu kedikjayaan di daerah bang, keliling karena kayak gini bang. Salah satu alasannya bang, salah satu alasannya kan banyak tekanan, banyak ini ya dalam rangka untuk survive karena belum paham waktu itu dimensi-dimensian bang ya. Ya mengikuti jejak-jejak keluarga bang, orang tua kan kayak dulu kayak gitu bang, akhirnya pergi ke Sulbar, Sulsel ya untuk survive sih bang. Dari kebal gitu ya, anti bacok. Dari kebal anti bacok bang, entah itu juga persoalan perempuan atau apa ya, all in lah bang. Gitu ya, menundukkan perempuan gitu ya. Iya bang, karena kepercayaan itu sudah terpasung bang, kebebasannya akhirnya muncul serba ketakutan lah inilah bang. Iya benar-benar. Emang begitu kalau di kampung tuh. Ya. Mungkin salah satu efek parenting juga bang ya. Yaitu kalau dilihat secara linier begitu, apa namanya? Ya efek parenting, tapi itu kalau dilihat secara spiritual itu kan menunjukkan bahwa betapa rapuhnya kamu sebagai makom ketubuhan gitu. Maka kemudian ada nggak sih makom yang lebih tinggi daripada makom ketubuhan ini? Kalau efek parenting ini kayak ada teman saya, dia langsung ngambil pacul. Wah, saya mau gali lagi kuburan orang tua aku ini. Kenapa aku disiksanya? Cuman saya sih tidak menyalahkan orang tua bang. Mungkin saya kemarin waktu agak merenung-merenung ya sebatas itulah mungkin pengetahuan orang tua. Jadi itu yang diterapkan demi anaknya bang. Nah itu menyalahkan tuh. Menyalahkan kemampuan mereka. Kewarisan juga sih bang dari nenek-nenek, dari sesepuh kayak gitu bang. Ya, jadi orang tua juga. Ya mereka pengetahuannya hanya itu kan ya. Tidak jadi mengutuk, tapi emang mereka yes. Makanya kita pakai saja yang spiritual gitu, bahwa di makom ketubuhan ini ya deritanya tiada akhir gitu. Karena gini, yang mengalami kesenangan gitu juga meaningless.
Jadi penderitaan makom ketubuhan itu penderitaan dari kesenangan atau penderitaan dari kesusahan, sama aja. Dua-duanya itu penderitaan. Teman-teman saya itu banyak orang kaya gitu. Ya, kesenangan tidak pernah berhenti, tapi ya tidak ada artinya gitu. Akhirnya jadinya foya-foya gitu. Jadi baik kesenangan maupun kesusahan itu sama-sama menghasilkan penderitaan. Inilah siklus rantai lingkaran setan dari makom ketubuhan. Kamu senang menderita, kamu susah menderita. Gitu. Tapi nggak apa-apa juga kalau kita bahas parenting gitu ya. Secara psikologi kan memang parenting itu bisa menyebabkan ketidakmatangan ego kan. Tapi secara spiritual, baik ego yang matang maupun ego yang busuk, dua-duanya harus dilepas gitu. Adanya. Tapi ego yang matang itu memang, maksudnya itu yang kuat gitu ya. Itu hanya berbeda penderitaan gitu. Tapi dua-duanya menderita kok. Makom ketubuhan itu derita. Hanya berbeda, hanya memang di masyarakat itu terlihat jelas penderitaan orang susah. Gitu. Kalau penderitaan orang yang senang itu nggak di ini dia dengan healing gitu, bisa memberi uang, bisa meningkatkan omset, macam-macam kan. Jadi dianggap itu membawa keuntungan karena dia meningkatkan konsumsi. Sementara makanya ini Bang. Makanya akhir-akhir ini Bang, setelah saya banyak-banyak belajar kesadaran Bang, udah trauma Bang, nggak mau lagi maksa anak-anak, istri Bang. Ini maksudnya pengalaman terlanjur saya lah waktu kecil, jadi saya nggak pernah kasih gitu lagi anaknya Bang. Ya. Ya lebih baik lah. Tapi ya lebih baik gitu ya, lebih baik. Lebih positif gitu ya. Lebih memberi kebebasan gitu. Pokoknya kita pakai pendekatan makom aja gitu ya. Iya Bang. Siap. Kalau kita pakai pendekatan antroposentris tuh akhirnya nanti ini kenapa ya orang tua kejam? Nanti ujung-ujungnya sama ketemu Belanda ini. Oh Belanda lagi yang salah gitu kan. Ujung-ujungnya ini kita ketemu sampai Belanda nih. Padahal Belanda udah minta maaf gitu ya. Bahkan telah bersiap ganti rugi. Gitu ya. Padahal ini murni ketidakpahaman dimensi Bang ya. Kebutaan dimensi. Iya, kebutaan dimensi gitu. Ketidakpahaman akan makom ketubuhan. Justru gini. Dengan pengkondisian seperti itu kamu jadi ingin menemukan ini kan. Jadi dia tetap seburuk apapun lah itu pengalaman gitu ya. Secara akibatnya itu kalau kamu pakai asas spiritual itu akhirnya mereka juga dapat jariah dari keterbatasan ilmu mereka. Untung aku dulu digituin sehingga buru-buru ikut transendensi. Kalau enggak kan enggak ketemu ini. Digituin aja. Jadi mereka kemudian ya tak dapat gitu. Wah ini pengasuhan mereka ini pakai 2.0. Belum 5.0. Iya Bang, maksud saya tadi larinya ke situ Bang. Artinya ya dengan adanya pembelajaran ini saya agak lebih akhirnya bersemangat mau belajar Bang. Karena sudah dapat ilmunya gitu Bang. Iya gitu. Jadi lebih inilah. Jadi kalau secara spiritual tuh lebih mudah kamu merangkul semua yang terlibat di masa lalumu itu sebagai kemanusiaanmu sendiri gitu. Tidak jatuh ke pelaku korban, tidak jatuh ke orang lain gitu. Bahwa kemanusiaan itu ya kemanusiaan pada waktu itu ya seperti itu gitu. Ya kan? Nature
dalam kemanusiaan ya seperti itu. Makom dalam kemanusiaan waktu itu ya seperti itu. Gitu. Jadi langsung disikapi dari perspektif wholeness gitu sebagai kemanusiaan gitu. Manusiaan. Kalau dibalik misalnya, kalau dibalik nih. Kamu yang duluan jadi bapak, bapakmu yang jadi kamu. Sama aja nanti. Bapakmu yang akan mengalami nature 55. Gitu. Karena ketidaktahuan itu ya Bang. Ya memang waktu itu medan kemanusiaannya begitu. Medan kemanusiaan waktu itu ya begitu gitu. Siapapun. Medan kemanusiaan baby boomer Bang ya. Iya karena memang kan ya memang waktu itu secara global juga begitu. Romusa macam-macam itu kan. Perampasan hak asasi gitu kan. Atas dasar politik, atas dasar macam. Kayak misalnya gini. Kita kan pernah mengalami tragedi gitu ya. Misalnya itu orang-orang yang dinyatakan terafiliasi ke kelompok komunis PKI. Itu kan orang-orang desa nggak ngerti ideologi, hanya gara-gara nerima pacul, nerima topi, lalu dia kena blacklist. Mana tahu orang desa itu politik. Sekarang aja itu nggak ada ngerti kok ideologi kayak begitu. Tahu-tahu kena blacklist. Ya waktu itu memang begitu gitu. Senangnya ngumpulin KTP orang gitu ya untuk dimasukkan kelompoknya. Ya kan. Lalu dinyatakan bahwa anggota kami sudah segini jumlahnya. Padahal tuh orang hanya ya tarikan emosional saja gitu. Tarikan emosional saja, ketidaktahuan gitu, hanya husnudon, ini orang baik gitu kan. Ngasih saya pacul, ngasih saya topi untuk ngasih saya sepatu bot. Ya kan? Ternyata itu agenda politik. Wah itu tahun-tahun itu kan manipulasi besar-besaran itu secara global itu. Manipulasi hak manusia itu untuk harus berpolitik. Dimanipulasi. Itu jadi bodohnya. Kalau dapat ini Bang, kalau dapat situasi kayak gitu Bang, tekanan misalkan dari luar, kalau tidak marah ya diam aja gitu Bang, sambil merenung jangan gitu, Bang. menangis saja, menangis. Jangan terlalu tinggi-tinggi. Nggak, maksud saya Bang, misal di kantor kayak gitu Bang, dapat tekanan, dipaksa nangis, gitu Bang. Nangis. Maksudnya dilakukan sambil nangis ke kapan-kapan kalau di rumah kayak gitu ya Bang? Ya pokoknya nangis bareng aja lah. Ya. Perlu ada tuh nangis bareng gitu ya. Ada ruang nangis, harus tuh sediain. Ada ruang menangis. Walaupun sebelumnya mengikuti perintah dari luar itu Bang, yang merasa terpaksa gitu Bang? Iya, nangis saja gitu. Nangis saja gitu. Bikin tembok ratapan gitu ya. Ya bikin asal jangan nangis di medsos, itu nanti banyak dibully. Siap Bang. Nyangka ya, makanya jangan ikut MTLOC, kamu jadi cemen sekarang. Paling nangis di TikTok sih Bang untuk sementara. Jangan. Soalnya nanti kamu kalau dendam itu nanti vertigo gitu. Iya Bang, saya juga banyak dendam Bang. Sering sampai ini sakit kepala itu ya ini juga Bang. Nah, mulai hilang tambah lagi kan. Makanya nangis aja, nangis itu justru melegakan gitu. Kalau kamu nanti dendam, marah itu nanti vertigo lama-lama. Oh, itu berarti banyak dendam ini juga Bang. Baru klik juga ini Bang. Nanti berarti sesi transendensinya selanjutnya nih untuk vertigo. Rumit memang Bang. Oke. Oke itu bang. Ya. Jadi kamu ya, yang bang, penting makasih, sadar nature 55. Lalu kalau hadir ini kamu nangis, naikin lumayan naik 20 poin itu. Nangis yang sadar kan, saya mesti nangis gitu.
Dibilang cemen nggak apa-apa. Ini obat, kata Pak Dokter saya harus banyak nangis gitu. Jangan bilang kata Pak Dukun saya harus banyak nangis. Wah, jangan. Kata Pak Dokter aja. Dokter spiritual. Gitu. Oke, itu dulu ya, karena jam 8 saya ada sesi transendensi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Wahyudin dan teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi minggu ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya dulu. Dan bagi teman-teman yang mau menyimak ulang rekaman bisa dicek di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Dan silahkan yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau tema-tema yang perlu dibahas atau mau maju transendensi bisa chat aja di ini ya kolom komentar. Terima kasih, kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.